terdapat beberapa pembahasan. Baiklah, sebelum ke materi, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan siapa diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Ika Ayu Lestari, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, pandangan tentang peran bahasa Indonesia itu di Madrasah Ibtidaiyah. Yang kedua, dampak bahasa asing bagi anak. Yang ketiga, upaya melestarikan bahasa daerah di Madrasah Ibtidaiyah. Langsung saja ya. Pandangan tentang peran bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah itu yaitu karena bahasa Indonesia adalah salah satu materi yang penting yang untuk diajarkan kepada anak Madrasah Ibtidaiyah atau sekolah dasar. Karena mengapa? Karena bahasa Indonesia itu adalah mempunyai kedudukan yang tinggi dan fungsi di kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia itu yang dimana telah disebutkan oleh seorang Akhadia dan kawan-kawan bahwa tujuan pengajaran bahasa Indonesia itu yaitu agar siswa mampu menemukan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, serta bisa menghayati sastra yang ada di Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia itu apa sih? Yaitu sebagai alat komunikasi. Itu tentang pandangan peran bahasa Indonesia di MI. Langsung saja kita ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang dampak bahasa bagi anak. Baiklah, mendengar kata dampak itu pasti ada dua dampak. Yang pertama, dampak negatif dan dampak positif. Kita bahas tentang dampak negatif dulu ya. Yang pertama yaitu anak sulit berbahasa. Kita ini adalah tinggal di mayoritas yang berbahasa Indonesia. Jadi pada umumnya kita harus mengajarkan bahasa tersebut, istilahnya yaitu bahasa ibu. Itu penting karena mengapa? Jika seorang anak itu berkomunikasi dengan orang lain bahasanya tidak cocok, itu akan membuat anak menjadi gugup. Itu akan membuat anak menjadi kurang lancar berbahasa di kehidupannya sehari-hari. Yang kedua yaitu anak akan lambat berbahasa, istilahnya itu belajar bersamaan bahasa itu akan membuat kosakata anak terbagi. Mengapa saya katakan demikian? Karena misal anak mempunyai 20 konektif kosakata. Itu pasti terbagi, yaitu 10-nya untuk bahasa Indonesia dan 10-nya itu bahasa asing. Dan itu akan membuat anak lambat untuk berbahasa. Itu dampak negatif ya. Sekarang dampak positif. Yang kedua, memperluas wawasannya sehingga kita bisa membantu anak memahami dan menghargai budaya orang lain. Itu ulasan tentang pembahasan yang kedua ya. Sekarang pembahasan ketiga, yaitu apa saja sih upaya melestarikan bahasa daerah di MI. Sebelum kita membahas upayanya, alangkah baiknya kalau kita mengerti akan tentang arti dari bahasa daerah itu. Bahasa daerah itu adalah aset yang wajib untuk
kita wajib untuk kita lestarikan, karena meskipun kita telah mempunyai bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu, tetapi identitas kenegaraan kedaerahan kita itu tidak boleh hilang dan luput dari bahasa tersebut. Nah, itu sedikit arti tentang bahasa daerah itu. Apa upaya-upaya untuk melestarikannya, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu kita kan sebagai seorang pendidik atau guru, alangkah baiknya kalau kita mengajarkan bahasa daerah itu di madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar, dan tetapi cara lain juga ada, yaitu alangkah baiknya kalau bahasa daerah itu dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan bahasa. Yang kedua yaitu kita harus belajar giat tentang bahasa daerah itu. Yang ketiga, alangkah baiknya kalau kita mempergunakan bahasa daerah itu di pergaulan sehari-hari, tetapi itu di dalam kondisi non formal. Mungkin itu saja materi sedikit dari saya. Semoga bermanfaat, dan jika banyak kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati kalian, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.